Habis baterai Pak? Enggak. Cek. Oh, mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut, di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di yaumil akhir nanti. Jamaah, pembahasan kali ini masih dalam bab salat ya. Yang akan kita bahas hal-hal yang mubah dilakukan di dalam salat ya. Hal-hal yang mubah yang dilakukan di dalam salat. Ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang paling sering terdengar di telinga kita, apabila melakukan 3 kali gerakan di dalam sholat, maka sholatnya batal, kan gitu ya. Yang sering atau yang mungkin pernah kita dengar. Ya, ternyata Rasulullah SAW pernah melakukan gerakan di luar sholat, di dalam sholat. Rasulullah pernah melakukan gerakan di luar sholat, di dalam sholatnya. Dan Rasulullah lakukan itu lebih dari 3 kali gerakan. Setelah itu Rasulullah SAW tetap melanjutkan sholatnya. Ya. Oleh karena itu kita akan bahas di kesempatan yang berbahagia ini tentang ya, hal-hal yang mubah yang dilakukan di dalam sholat, yang pernah dilakukan atau dicontohkan Rasulullah SAW dan tidak menyebabkan sholatnya batal. Hal-hal yang mubah dilakukan di dalam sholat, yang pertama, berjalan karena ada hajat di dalam sholat ya, sedang sholat kemudian berjalan ya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan sholat sunnah. Biasa mengerjakan sholat sunnah di dalam rumahnya sedangkan pintunya ditutup. Ini menunjukkan ya, sholat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di mana? Di rumah, apabila jarak rumah dekat dengan masjid. Kalau jauh nanti masbuk terus, Pak. Iya. Makanya Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, jadikanlah sebagian sholatmu itu di rumah. Maksud sebagian sholatmu di rumah adalah sholat sunnah. Jangan dihabisin semua di masjid. Iya. Karena Nabi mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Kebetulan rumah Nabi ya bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat sunnah di rumahnya, sedangkan pintunya ditutup. Faji'tu, lalu aku datang. Aku di sini kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku datang. Faji'tu,
Fastaftahtu famasya fafatahali thumma raja'a ila musalla. Kemudian saya minta dibukakan pintu karena pintunya tertutup. Ya. Kemudian famasya, ya, fafatahali thumma raja'a ila musalla. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lantas membukakan pintu untukku. Tsumma raja'a, ya. Kemudian kembali lagi ila musalla, ke tempat sholatnya. Jadi lagi sholat, ya. Aisyah datang ketuk pintu, ya. Kemudian Nabi berjalan membukakan pintu, kembali ke tempat sholatnya, melanjutkan sholatnya. Ya. Kemudian kata Aisyah, wa wasaftu annal baba fil qiblah, dan aku mengira bahwa pintu itu berada di arah kiblat, sedangkan pintunya menghadap ke arah kiblat. Ya, hadis ini sahih atau hasan riwayat Imam Nasa'i, Tirmidzi dan sebagainya. Ya. Dan jadi bayangkan jemaah, Nabi ketika sholat sunnah, ya, melakukan gerakan di luar sholat, yaitu apa? Berjalan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di sini, ya, bahwasanya wal babu alal qiblah, ya, dan sedangkan pintu berada di arah kiblat. Famasya an yamini au an yasari, ya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan serong kanan atau serong kiri untuk membuka pintu agar Aisyah bisa masuk. Ya. Fafatahal baba tsumma raja'a ila musalla, ya. Lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Ya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya. Ini menunjukkan berjalan di dalam sholat apabila ada kebutuhan dan tidak berlebihan. Ya. Yang pertama ada kebutuhan, ada hajat. Yang kedua tidak berlebihan, maka tidak akan memudaratkan sholat tersebut. Artinya apa? Tidak akan membatalkan sholat tersebut. Dan ingat, jamaah, rumah Rasulullah SAW besar atau kecil? Kecil, jamaah, kecil. Ya. Masa antum iya sholat sunnah di lantai 2, ya, istri mencet bel, ya, kemudian antum turun gitu, buka pintu, naik lantai 2 lagi, lanjut. Kira-kira batal nggak sholatnya, Pak? Batal, terlalu banyak. Antum berapa? Terlalu banyak di lantai 2, ya. Kecuali sholatnya dekat pintu keluar, ya. Kemudian istri datang, antum bukakan pintu sedang sholat sunnah, ya. Mungkin mengambil jarak 2-3 langkah atau bahkan lebih, 4 langkah. Kemudian bukakan pintu, kembali lagi ke tempat sholatnya, lanjutkan sholatnya tanpa dibatalkan. Dan ini termasuk sah atau mubah dilakukan di dalam sholat. Kenapa? Karena pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bisa kita amalkan ketika kita mengerjakan sholat sunnah di rumah. Istri pulang, ya, kemudian kita bukakan pintu, kita dalam keadaan sholat sunnah, kemudian kita lanjutkan lagi, kembali ke tempat sholat, dilanjutkan lagi sholatnya. Dan ini menunjukkan, ya, dianjurkan untuk menjadikan sebagian sholat kita di rumah kita. Ya, sebagian sholat di sini yang dimaksud sholat sunnah. Ya. Kalau rumah dekat dengan masjid, ya, sholat sunnah qobliyahnya usahakan di rumah. Atau khawatir jadi masbuk terus, ya, sholat qobliyahnya boleh di masjid, ya. Kemudian nanti setelah sholat wajib, ba'diyahnya jadikan di rumah, ya. Seperti nanti sholat Jumat, ya. Sholat Jumat, setelah Jumat, selesai sholat Jumat, jadikan ba'diyahnya di rumah, ya. Jadi ini anjuran dari Nabi SAW untuk menjadikan sebagian sholat kita di rumah, ya. Jadi ini mubah dilakukan berjalan untuk membukakan pintu kepada istri yang mau masuk. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbuatan mubah yang kedua yang pernah dilakukan Nabi SAW, yaitu menggendong anak kecil di dalam sholat. Ya, menggendong anak kecil ini gerakan di luar sholat. Ya, gerakan di luar sholat. Ya. Namun Rasulullah SAW melakukan di dalam sholat dan ini mubah, boleh dilakukan.
Meskipun ya bergantian, rakaat pertama bergerak banyak ya, rakaat kedua juga seperti itu, menggendong, ketika sujud ditaruh lagi, berdiri digendong lagi. Ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dalilnya an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bintu Zainab, ya, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi'. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pernah salat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan binti Abil As bin Rabi'. Dua anak digendong Nabi SAW. Ya, dua anak digendong Nabi SAW. Fa idza qama, ya, hamalaha. Maka apabila Rasulullah SAW berdiri, ya, salat ketika berdiri, ya, beliau menggendongnya, digendong tuh dua anak tersebut. Kemudian wa idza sajada wada'aha. Ya. Dan apabila beliau sujud, wada'aha, beliau meletakkan kedua anak tersebut. Ya. Ini menunjukkan boleh sholat sambil menggendong anak, dan itu tidak membatalkan sholat. Kira-kira gerakan menggendong, meletakkan lagi, menggendong, meletakkan lagi lebih dari 3 kali nggak Pak? Ya lebih dari 3 kali. Ya, apalagi sekaligus dua. Ya. Kalau 3 kali gerakan batal, repot. Ketika antum merasa gatal di dalam sholat, ya, obat gatal itu apa? Ya digaruk. Ya. Obat gatal digaruk. Kalau lebih dari, kalau 3 kali gerakan batal itu repot Pak. Kalau menggaruk kira-kira lebih dari 3 kali gerakan tidak? Lebih. Ya, sedang sedekap umpamanya ya. Sedang sedekap, kemudian gatal di bagian bahu. Kan pertama antum bergerak nih. 1, ya, 2, 3, 4, 5, lebih. Ya. Dan ini tidak membatalkan sholat. Batuk juga demikian, antum harus menutup mulut. Ya. Ini juga tidak membatalkan sholat. Begitu juga menggendong anak, ini gerakan di luar sholat, namun dilakukan di dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Ini merupakan hal yang mubah. Kenapa? Karena Nabi pernah mencontohkan kepada kita semua, Nabi pernah menggendong, ya, 2 anak kecil di dalam sholatnya. 2 anak kecil di dalam sholatnya. Dengan cara bagaimana? Ketika Nabi berdiri, Nabi menggendongnya. Ya. Ketika mau sujud, Nabi meletakkannya. Pernah nggak antum lihat ada seseorang yang sholat sambil menggendong anak? Pernah? Itu boleh dilakukan. Ya. Dan hendaknya ummahat juga demikian, ya. Kalau ikut ke pengajian, kemudian datang waktu sholat, ya, agar anaknya tidak rewel, maka sholat sambil menggendong anaknya nggak jadi masalah, boleh. Ya. Kemudian ketika ruku, kalau repot sambil menggendong anaknya, maka ditaruh. Jadi ditaruhnya dari ruku, Pak. Dari ruku. Atau kalau misalnya masih mampu menggendong anaknya ketika ruku, digendong nggak jadi masalah. Nanti ketika sujud diletakkan, ketika berdiri diambil lagi, digendong, boleh nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau sambil nyanyi Nina Bobo gimana? Ya batal sholatnya. Jangan kelepasan. Dan ini pernah dicontohkan Nabi SAW, sholat sambil menggendong anak. Dan gerakan yang dilakukan ini pasti lebih dari tiga kali. Ya. Kemudian hal-hal yang mubah berikutnya yang bisa dilakukan di dalam sholat, yang ketiga, membunuh makhluk yang berbahaya. Membunuh makhluk yang berbahaya. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadain, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami membunuh 2 makhluk hitam, ya, fi shalah, di dalam sholat. Jadi kalau antum sedang sholat, ada 2 makhluk hitam, ya, boleh dibunuh. Namun siapa yang dimaksud 2 makhluk hitam tersebut? Kata Nabi, al-aqraba wal hayyah.
Yang pertama kala jengking, yang kedua ular. Apabila di dalam sholat kita menjumpai ada kala jengking, ya, kemudian atau ada ular, ya, mendekat kepada kita, jangan sok-sokan imannya kuat, tenang aja lah, bismillah ya. King Cobra udah udah mau matok kita, atau mungkin kala jengking sudah mendekat ke kaki kita, tenang, tauhidnya kuat ya. Begitu dicapit aja, itu boleh dibunuh. Membatalkan sholat tidak? Tidak, Pak. Ya, antum bunuh tuh kala jengking, lanjut sholatnya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Begitu juga antum bunuh ularnya, lanjut sholat, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Bunuh kala jengking, bunuh ular, itu bisa jadi lebih daripada 3 kali gerakan. Ya. Oleh karenanya, ketika antum sholat mendapati makhluk berbahaya, di antaranya 2 makhluk yang berwarna hitam, yaitu kala jengking dan ular, maka boleh dibunuh, sedangkan kita dalam keadaan sholat. Ya. Namun insya Allah kalau di masjid-masjid kan jarang ya, tiba-tiba ada kala jengking gitu, jarang. Namun kalau zaman dulu ya, sholatnya di gurun, ya. Di gurun ada kala jengking nggak? Banyak. Ya. Udah pernah gurun, Pak? Belum. Ya. Ada kala jengking, ada ular, ya. Ada dop. Dop itu apa? Kadal gurun. Ya. Boleh nggak dimakan kadal gurun? Boleh. Ya. Sahabat yang paling suka kadal gurun siapa? Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid itu pernah makan kadal gurun dibikin sop kari. Sop kari, lahap makannya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, panglima perang. Ya. Jenderal besar. Kalau perang dipimpin Khalid bin Walid, tidak pernah kalah, Masya Allah. Ya. Suatu hari Khalid bin Walid ingin menjamu Nabi SAW untuk makan di rumahnya. Iya. Ternyata dihidangkan apa? Sop kari dop. Iya. Sop kari kadal gurun. Kadal gurun bikin kari, kan orang Arab senengnya kari gitu ya, sop kari. Setelah dihidangkan, Rasulullah SAW ingin menyantapnya, baru ngambil sendok mau disantap, kata sahabiah, hadza dop ya Rasulullah. Ini kadal gurun wahai Rasulullah, kadal gurun. Maka Nabi meletakkan sendoknya lagi, letakkan kembali. Khalid bingung, ya, sudah menjamu kok nggak jadi makan Rasulullah. Maka Khalid bertanya kepada Rasulullah SAW, ahadza haramun ya Rasulullah? Apakah ini haram wahai Rasulullah? Ya. Apa kata Nabi SAW? La, tidak wahai Khalid. Ya. Hanya saja makanan ini tidak terdapat di kaumku, sehingga aku tidak bisa memakannya. Ini akhlak yang mulia. Jawaban yang tidak menyakitkan hati. Kalau kita jadi Nabi kira-kira gimana? Kurang ajar ulit gitu. Mau soalnya kesini apa disajiin sop kadal gitu. Minimal sop kambing kan gitu. Namun apa? Khalid makan dengan lahap sampai kuahnya itu membasahi jenggotnya. Jadi dop itu makanan juga kesukaan orang-orang Arab, terutama orang-orang yang tinggal di daerah gurun. Ya. Kalau di kita mungkin mirip-mirip apa? Kadal gurun. Biawak ya. Anda belum pernah lihat dop soalnya, apa tokek, nggak tahu juga ya. Jadi boleh ya makan kadal gurun. Kemudian hal-hal yang mubah juga dilakukan di dalam sholat. Yang keempat, menoleh dan berisyarat karena dianggap sangat penting atau urgent. Ya. Menoleh dan berisyarat ya, di dalam sholat karena dianggap sangat penting. Ya. Meskipun sebelumnya kita pernah bahas ya, hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat diantaranya apa? Menoleh, ya kan? Menoleh kanan, menoleh kiri. Kata Nabi apa? Sesungguhnya orang tersebut sholatnya dicopet oleh setan. Dicopet oleh setan. Namun pada kondisi tertentu ini menjadi mubah. Iya. Menoleh dan berisyarat, bahkan berisyarat. Ini menjadi boleh. Kenapa? Kalau ada hal yang dianggap sangat penting. Dalilnya an Jabir radhiyallahu taala anhu qol. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah merasakan sakit ya ketika sedang memimpin sholat. Fasallaina wa ra'ahu wa huwa qa'idun. Lalu
Kami sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaidun, sedangkan beliau dalam posisi duduk. Jadi pernah Nabi SAW dalam kondisi sakit ya, mendekati akhir hayatnya memimpin sholat dalam keadaan duduk. Faltafata ilaina faro'ana qiyaman. Ya. Kemudian menoleh kepada kami lalu melihat kami dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi awalnya itu berdiri ya Pak. Kemudian karena saking sakitnya tiba-tiba Rasulullah duduk kemudian menoleh ke belakang. Ya, para sahabat. Fa asyara ilaina faqa'adna. Iya. Kemudian memberi isyarat kepada kami agar kami duduk. Maka kemudian kami duduk juga. Jadi menoleh ke belakang, kemudian memberikan isyarat agar duduk. Ya. Boleh menggunakan mata, boleh menggunakan tangan. Ya. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ketika seorang imam, ada sebuah kasus sedang berlangsung sholat berjamaah, imam tadinya berdiri Pak. Ya, di pertengahan sholat imam merasakan sesuatu, mungkin sakit pada kakinya, ya. Atau mungkin penyakitnya kambuh, ya. Tiba-tiba syaraf kejepitnya kambuh. Kemudian di rakaat kedua imamnya duduk, maka makmum tetap berdiri atau duduk? Duduk, ya. Makmum ikut duduk bersama imam. Sebagaimana Nabi pernah contohkan kepada para sahabatnya. Nabi sempat menoleh kemudian berisyarat agar makmum atau para sahabat ikut duduk di dalam sholat. Dan ini tidak membatalkan sholat. Hal yang mubah, menoleh dan berisyarat karena ada suatu hal yang penting. Ini juga berlaku untuk orang tua yang membawa anak-anaknya untuk sholat di masjid. Ketika anak tersebut tidak bisa dikondisikan alias mengganggu ketertiban sholat berjamaah, ya, berisik umpamanya, atau lari-larian, maka boleh bagi orang tua tersebut mentertibkan anaknya dengan berisyarat, bahkan menoleh. Ya. Misalnya anaknya di sebelah kita ribut, ya. Kita toleh, kemudian kita berisyarat. Ya. Atau kita pegang tangannya. Ya. Atau kita pegang mulutnya. Ini boleh. Ya. Karena ini darurat, penting. Ya, kalau kita diamkan, repot, nggak bisa. Ya. Begitu juga ketika kita membawa apa? Gadget. Gadgetnya kita taruh saku, kemudian lupa di silent. Begitu sholat berlangsung, ya, nada deringnya bunyinya musik pula. Musiknya macam-macam. Yang soft kanan pojok dangdut, ya. Soft kiri pojok apa? Keroncong. Itu boleh dimatikan Pak, diambil ya, gadgetnya kemudian matikan. Kalau gadgetnya ditaruh di tas, di dalam tasnya kita taruh di arah kiblat. Ya. Boleh tidak ketika gadget tersebut berbunyi dalam sholat, kita ambil, kita matikan, boleh tidak? Mubah, boleh. Ya, boleh. Meskipun ya, lebih dari 3 kali gerakan. Jangan didiamkan, bisa mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Ya. Dan ini banyak terjadi. Bahkan Syekh Sudes, ya, saya pernah sampaikan juga, bahwasanya beliau menangis ya, di Masjidil Haram dan berkata, saya tidak pernah mendengarkan musik di rumah saya. Namun sekarang di rumah Allah justru saya mendengarkanmu. Musik dari mana coba? Dari ringtone handphone yang lupa dimatikan. Ya. Justru di rumah Allah sekarang saya mendengarkan musik, nangis. Ya. Syekh Sudes mendengarkan musik. Hanya kalau di Haramain itu jaga sikap, jaga adab. Ya. Kalaupun mau membawa handphone, ya ketika tawaf, ya. Ketika sholat, apalagi sholatnya di dekat Ka'bah, maka lebih baik dari hotel itu sudah wanti-wanti ke teman-teman kejamaahnya, mohon handphone di silent. Jangan sampai ada kejadian juga seperti itu. Ya. Karena ada juga sebagian ya, fenomena tersebut, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, ya, lupa mematikan nada dering, atau bahkan mungkin sengaja. Ya. Sehingga dalam kondisi sholat di Haramain, bayangkan jemaah, ya, terdengar suara musik. Ada tidak? Ada, ya. Ada. Dan pernah terjadi juga di Masjid Nabawi
ketika itu sedang berlangsung sholat, kemudian di shaf pertama ada imam senior Masjid Nabawi yang bernama Syekh Ali Al-Hudzaify. Mungkin jamaah pernah dengar ya, Syekh Ali Al-Hudzaify. Beliau imam senior, masih jadi imam sampai sekarang. Kemudian ternyata di rokat yang pertama, ketika setelah surat Al-Fatihah membaca surat yang lain, imamnya itu salah, lompat beberapa ayat atau ada ayat yang lupa. Yang harusnya mengkoreksi itu di belakang imam, korektor tugasnya, digaji juga di sana di Saudi. Namun korektor ini mendiamkan, tetap belum koreksi. Akhirnya Syekh Ali yang sholat di shaf pertama di bagian kanan, beliau menoleh kemudian berisyarat, ya, dan itu viral di video, ya, banyak beredar di media sosial. Syekh Ali menoleh ke arah korektor tersebut, menoleh seperti itu kemudian berisyarat, ya. Akhirnya setelah sadar diingatkan oleh korektor tersebut, imam tersebut bacaannya salah atau lupa ayat. Ya. Ini adab ulama. Sebenarnya Syekh Al-Hudzaify bisa saja mengingatkan, namun bukan hak beliau. Bukan hak beliau. Ini adabnya para ulama. Akhirnya diingatkan oleh korektor tersebut yang persis sholat di belakang imam. Ya. Itulah ulama, Pak. Kalau kita imam salah, ya, atau lupa, satu masjid ngingetin. Ya. Akhirnya imamnya gelagapan, ya, gelagapan imam dia. Jadi yang mengingatkan cukup yang di belakang imam. Ya. Makanya kalau di masjid-masjid yang sudah ada imam rawatibnya, ya, itu biasanya diatur tuh yang di belakang imam harus orang yang alim, yang fasih, ya, yang hafal juga. Nanti kalau imam lupa diingatkan. Ya. Kalau nggak ada yang mengingatkan gimana? Ganti surat, ya. Atau kalau nggak ganti surat langsung ruku, ya, langsung ruku. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang mubah dilakukan dalam sholat adalah meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangan yang ada di dalam sapunya, ya, entah batuk atau mungkin sedang flu, ya. Dan ini sesuai dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. An Jabir radhiyallahu taala anhu qol, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu salat, maka sejatinya Allah berada di hadapannya. Jadi kalau kita salat itu sejatinya Allah berada di hadapan kita. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminih. Ya. Kemudian karena itulah jangan sekali-kali meludah ke hadapannya, jangan meludah ke depan, Pak. Dalam sholat, meludah boleh, namun jangan ke arah depan, karena sejatinya Allah berada di hadapan orang yang sholat. Termasuk membuang sisa makanan, ya. Antum habis makan, ya, iseng, sholat sedang berlangsung, lidah kemana-mana tuh, akhirnya dapat apa? Sisa makanan. Mau mengeluarkan kemudian meludah ke depan, maka jangan. Ya. Ini perbuatan yang dimakruhkan. Kita pernah bahas di pertemuan kemarin. Ya. Wala an yaminih, jangan juga meludah ke sebelah kanan. Ya. Kemudian kata Nabi, wal yabsuq an yasari tahta rijlihil yusra. Ya. Dan hendaklah meludah ke sebelah kirinya, ke arah kaki kiri. Nah, ini boleh. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in ajilat, kalau itu terjadi dengan mendadak, ya, begitu batuk, ya, atau mungkin membuang dahak, ya, maka Nabi mengatakan, fa'in ajilat bihi badiratun falyaqul bisawbihi hakadha summa tawasawbahu ba'dahu ala ba'd. Ya. Kalau terjadi dengan mendadak, terpaksa meludah, maka tahanlah dengan pakaiannya begini. Nabi mencontohkan, ya. Kemudian beliau melipat pakaiannya sebagian atas sebagian yang lainnya, dilipat, kemudian meludah ke sebelah kiri. Kalau terpaksa, ya, meludah, ya. Atau keluarkan apa? Sapu tangan, ya. Atau tisu. Ini juga adab diajarkan Nabi SAW ketika diganggu oleh setan di dalam sholat. Antum pernah nggak diganggu setan dalam sholat? Pernah apa sering? Sering, ya. Maka adabnya meludah ke arah kiri, ya.
ta'awudz, baca isti'adzah, kemudian meludah ke arah kiri. Yang dimaksud meludah di sini ke arah kiri, meniup dengan mengeluarkan sedikit cairan ke arah kiri, yaitu pojok kaki kiri, pojok kaki kiri kita. Ya, bukan ke sebelah kiri, jangan. Ya. Dan ini mubah dilakukan di dalam sholat. Kemudian perbuatan mubah berikutnya yang bisa dilakukan dalam sholat, menjawab salam dengan isyarat. Sedang sholat, ada orang masuk, salam, assalamualaikum. Ya, boleh menjawab salam dia dengan isyarat, isyarat. Dalilnya an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fi. Ya. Pada suatu hari, jadi Ibnu Umar bercerita, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar pergi ke Kuba, kemudian sholat di Kuba. Qal faja'athul ansar fasallamu alaihi, ya, wa huwa yusalli. Kemudian datanglah kaum Ansor, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ya, assalamualaikum. Nabi sedang sholat di Kuba. Datang sahabat Ansor ngasih salam, padahal Nabi sedang dalam keadaan sholat. Assalamualaikum. Ya. Qal faqultu li Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Ya. Wahai Bilal, jadi Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam? Iya, menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Kemudian Bilal mengatakan, yaqul hakadza wa basato kaffahu wa basato Ja'faru ibnu Audin kafahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Ya. Maka kata Bilal, Rasulullah berbuat begini, kata Bilal. Ya. Bilal membuka telapak tangannya dan Ja'far bin Aun membuka telapak tangannya. Jadi dengan isyarat membuka telapak tangan. Bilal menjadikan bagian bawah telapak tangan mengarah ke bawah. Ya. Kemudian menjadikan punggung telapak tangan mengarah ke atas. Punggung tangan mana? Ya. Punggung tangan ini. Ya. Telapak tangan, ya ini ya. Jadi menjawab salamnya ketika sholat ya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini isyarat tanpa menjawab dengan lisan. Ya. Sebagian mengatakan dibalik seperti ini. Ya. Dan ini dipakai, celakanya dipakai yang tidak sesuai pada tempatnya di dalam sholat ketika salam. Ya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah lihat nggak? Ya. Menggunakan hadis ini tapi tidak pada tempatnya. Isyarat itu dipakai untuk menjawab salam di dalam sholat dengan isyarat. Sedang sholat, ya, ada tamu, assalamualaikum, atau istri datang, pintu terbuka, assalamualaikum, anak-anak datang, ya, dia jawab salam seperti ini. Ya. Namun celakanya, ya, disalahgunakan, dipakai tidak pada tempatnya ketika salam di dalam sholat dengan membalik telapak tangan menuju ke atau menghadap ke arah langit. Jadi setelah Hamidum Majid berdoa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pernah ada tidak? Ada ya. Banyak ya. Dulu ada bilang sebelum belajar waktu masih kecil ya, di kok pas salam orang pada balik-balik tangan begitu gitu. Jadi pertanyaan juga, oh ternyata dari hadis ini. Ya. Jadi ketika salam, ya, di dalam sholat tidak perlu membalik tangan. Ya. Menoleh saja cukup, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Boleh tidak menoleh ketika salam? Boleh, kan pernah kita bahas ya, cara salam dalam sholat. Nabi pernah tidak menoleh, hanya sekali salam, assalamualaikum. Ya, tanpa menoleh. Ya, assalamualaikum boleh. Ya. Kalau imam seperti itu, makmum gimana? Ikuti imam. Ada imam misalnya sholat fardu ya, ketika salam hanya sekali salam tanpa menoleh. Imam tersebut ingin mengamalkan sunnah ya, assalamualaikum ya. Maka makmum bagaimana? Mengikuti imam ya. Jangan subhanallah, insyaallah. Ikuti imam, assalamualaikum, karena ini pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Kan ada beberapa cara salam, masih ingat ya? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kadang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekali salam saja menoleh, assalamualaikum, ada. Tanpa menoleh Nabi pun pernah, assalamualaikum, pernah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh ya, perbuatan yang mubah dalam sholat adalah mengucapkan kalimat tasbih. Tasbih itu bagaimana ucapannya? Subhanallah, ya, bagi laki-laki, dan tepuk tangan bagi perempuan bila terjadi sesuatu di dalam sholat, maka boleh. Laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan tepuk tangan. Ya. Dalilnya an Sahal ibnu Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, malakum hina nabakum syai'un fis shalah. Wahai segenap sahabat, mengapa ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam salat, akhadtum fit tasfiq, ya, kalian bertepuk tangan. Jadi dulu sebelum mengucapkan subhanallah, para sahabat kalau melihat sesuatu dalam sholat, imam salah gerakan atau lupa jumlah rakaat, mereka tepuk tangan. Ya, ini nama tasbih lidisa, karena tepuk tangan itu untuk perempuan, kata Nabi SAW. Kalian laki-laki jangan tepuk tangan kalau terjadi sesuatu dalam sholat. Tepuk tangan hanya untuk wanita. Ya. Mana bahu syai'un fi sholatihi fal yakul subhanallah. Karena kalau terjadi sesuatu dalam sholat, maka kalian ucapkan subhanallah. Ya, ketika imam lupa rakaat, ya, dan sebagainya, maka mengucapkan subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa tafat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, karena sesungguhnya tak seorang pun yang mendengarkan ucapan subhanallah melainkan pasti menoleh. Melainkan pasti menoleh, sadar dia. Jadi ketika terjadi sesuatu dalam sholat, seorang imam, ya, salah dalam rakaat, maka makmum mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan, ya, sekali saja tepuk tangan, jangan tepuk pramuka, ya, tepuk tangan sekali saja, ya, untuk mengingatkan imam yang salah dalam jumlah rakaat. Ya, adapun makmum, ya, mengucapkan subhanallah. Pernah terjadi ada makmum mengucapkan apa? Istighfar, Pak. Begitu imam astagfirullah gitu ya. Ya, karena belum paham. Jadi yang diucapkan apa? Tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang mubah dilakukan di dalam salat. Memberitahu imam apabila bacaan imam keliru. Ini boleh dilakukan bagi seorang makmum dan tidak membatalkan sholat. Ia memberitahu imam apabila bacaan imam keliru. Dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sholatan fa qara'aha fiha falubisa alaihi. Nabi SAW pernah mengerjakan sholat, lalu beliau baca ayat Quran, terdapat kekeliruan. Nabi baca Quran keliru, jemaah, lupa, ya, lupa ayat. Ini menunjukkan Nabi juga apa? Manusia. Jadi kalau Rasulullah SAW melakukan kesalahan atau lupa, ini dari sisi manusia. Ya. Namun kesalahan Nabi bedanya dengan kesalahan kita. Kesalahan Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Kemudian falamma insarafa qala li Ubay ibnu Ka'ab asalaita ma'ana, ya, tatkala selesai salat beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, kamu salat jamaah enggak sama kita tadi nih? Ada di belakang saya enggak? Ya. Qal na'am, ya, saya ikut salat bersama Anda wahai Rasulullah. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Fama mana'aka?" Ya, apa yang menghalangimu untuk membetulkan bacaanku? Ya. Nabi menegur Ubay, ente kan alim dalam bidang Quran. Jadi Nabi SAW, ya, merekomendasikan para sahabat untuk belajar kepada 4 orang sahabat yang alim dalam melafazkan, ya, lafaz-lafaz Al-Quran. Ya. Salah seorang di antaranya Ubay bin Ka'ab. Makanya Nabi ketika keliru dan sadar, kok nggak ada yang mengingatkan. Ya. Setelah selesai sholat, setelah salam, Nabi menegur Ubay, baik, tadi ikut sholat berjamaah nggak sama kita?
Ikut wahai Rasulullah. Kenapa ente gak ngikutin ade? Ya. Apa yang menghalangimu untuk mengingatkan saya dalam sholat ketika bacaan saya keliru? Ini kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Ubay bin Ka'ab memiliki keutamaan dari sisi apa? Al-Quranul Karim, dari sisi bacaan lafaz-lafaz Al-Quran, dari sisi kemungkinan hafalan Al-Quranul Karim. Maka di antara 4 orang ya, yang fasih dalam pelafalan Al-Quranul Karim, yang mana Nabi menyarankan para sahabat untuk belajar kepada 4 orang sahabat yang mulia ini, salah seorang di antaranya Ubay bin Ka'ab. 3 orang sisanya siapa saja, Pak? Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Utsman bukan? Siapa? Bukan. 2 lagi, Pak. Yang 2 lagi bisa boleh pulang. Salim maula Abi Hudzaifah. Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Ya. Yang keempat Mu'adz bin Jabal. 4 orang ini yang paling fasih dalam pelafalan Al-Quran, dan para sahabat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk belajar kepada 4 orang ini. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, ya, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau bacaan imam keliru, maka tidak mengapa bagi makmum untuk mengingatkan. Apabila makmum tersebut hafal, ya, mengingat, jangan diam saja, ya, rasain loh kata makmum. Jangan jamaah. Diingatkan, ya, diingatkan. Bahkan pernah ya di suatu masjid ada imam, ya, cerita dari guru saya, ya. Beliau itu salah seorang imam di masjid Qatar, di negara Qatar. Ya, negara Qatar. Beliau pernah bercerita ada imam lupa Al-Fatihah, bukan lupa baca Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah lupa 1 ayat kelewat. Bayangkan Al-Fatihah. Ya. Maka diingatkan. Ya, antum hafalkan Al-Fatihah? Ingatkan. Masa nggak hafal, ya? Begitu juga kalau imam lupa di surat yang lain, kalau antum hafal, ingatkan. Nggak harus nunggu di saf pertama, ya. Soalnya saf yang jauh boleh, ya. Kecuali memang di masjid-masjid khusus seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Kemudian yang ke-9, meraba kaki orang yang tidur. Ini juga dibolehkan, mubah, tidak membatalkan sholat. Ya. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan, "Kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Saya pernah merentakkan kakiku di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedangkan Nabi sedang sholat malam qiyamul lail. Rumah Nabi kecil, kamarnya kecil jamaah. Jadi Nabi sholat, Aisyah tidur begini, ya. Ini kakinya Aisyah di posisi kiblat. Ya. Kemudian faidza sajada ghamazadi, farafa'tuha faidza qama madattuha. Ya. Apabila beliau sujud, ya, beliau akan sujud, beliau meraba kaki karena gelap, jamaah, nggak ada lampu dulu. Ya, digelapin, ya. Kalau mau sujud diraba-raba dulu mana di kaki istri, ya, kaki Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian mengangkat kakiku, dilipat, kaki diangkat. Kemudian Nabi sujud, ya. Fa idza qama madattuha, apabila beliau berdiri, kurentakan lagi kakiku. Insyaallah, ya. Romantis sekali, masyaallah jemaah, ya. Nabi qiyamul lail, Aisyah tidur, ya. Mau sujud diraba-raba dulu nih. Ya, ada kaki istri nggak? Ada kaki Aisyah nggak? Kalau ada, dilipat dulu, kemudian Nabi sujud, ya. Nanti kalau sudah mau berdiri, ya, Aisyah luruskan kakinya lagi. Dan ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ya. Sama juga mungkin yang pakai kacamata, ya, sholat lagi sedang pakai kacamata, mau sujud, kacamatanya dilepas taruh, ya, boleh, nggak jadi masalah, ya. Atau sholat sambil membaca mushaf, ya, dalam sholat sunnah umpamanya, antum mau murojaah, ya, karena murojaah yang paling baik itu dalam sholat sebenarnya, ya. Punya hafalan di murojaah di dalam sholat, sambil baca nggak jadi masalah, sholat sunnah, ya, baca, ya, Baqarah. Ketika ruku, ya, ditaruh mushafnya, ya, di mejanya di samping kita sholat, ya. Kemudian nanti sujud tetap diletakkan, begitu berdiri diambil lagi, dibuka lagi, boleh. Atau yang simpel pakai handphone, ya,
Quran Android tuh, ya, baca ya. Kalau mau ruku, dimasukkan saku ruku, sujud, berdiri diambil lagi handphonenya. Tapi jangan kesempatan dalam kesempitan, begitu ada telepon apa? Halo, gitu ya. Ya batal salatnya, Pak. Ya. Jadi Masya Allah ini keromantisan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nabi sholat malam sedangkan kaki Aisyah menghalangi di arah kiblat. Nabi menekuknya ketika sujud, meraba-raba kemudian mengambil kaki Aisyah ditekuk, Nabi sujud. Ya. Ini menunjukkan rumah Nabi itu apa? Chill, chill. Ya. Kan ada museum di Madinah tuh ya. Miniatur rumah Rasulullah SAW kecil aja, Pak. Ya kayak rumah-rumah kita, Masya Allah ya. Apalagi ada orang rumahnya pakai lift, ada nggak? Ada, Pak. Ada rumah, ada jamaah di rumah saya rumahnya pakai lift, ya. Pakai lift sampai 4 lantai coba, 4 lantai. Lantai paling atas rooftop buat kejemur. Jadi kalau kejemur pakai lift, ya ada lift ya, Insya Allah. Sertifikat tanahnya itu selemari, ya. Tanahnya di mana-mana. Saat ini tempat sertifikat tanah, Insya Allah ada bilang. Ya. Tapi susah tidur katanya orangnya. Orangnya susah tidur. Orang tuh semakin kaya semakin nyaman atau semakin gelisah, Pak? Semakin gelisah ini bayar pajaknya gimana, tanah yang di sana, mobil ini, motor ini bayar pajaknya gimana, ya. Bayar gaji pegawai seperti bagaimana, ya. Ya, jadi semakin gelisah, semakin kaya, semakin banyak harta, semakin gelisah. Kenapa? Karena hartanya udah masuk ke hati. Nah, kata Nabi, harta itu cukup di tangan, dunia itu cukup di tangan, jangan sampai ke hati. Ya, sampai ke hati nanti antum masuk ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi dunia itu cukup di tangan saja, tidak perlu sampai ke hati. Kemudian yang terakhir yang boleh atau mubah dilakukan dalam sholat adalah menangis. Menangis di dalam sholat itu boleh, bahkan dianjurkan dan tidak membatalkan sholat. Ya. Dalilnya an Ali radhiyallahu taala anhu qol, dari Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Maka nafina farisun yaum badrin ghairul miqdad." Tidak ada prajurit berkuda pada perang Badar selain al-Miqdad, kata Ali. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naib. Sungguh saya melihat kami dan tiada di antara kami melainkan semuanya tidur nyenyak. Ya. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbaha. Ya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sholat malam di bawah pohon sambil menangis hingga subuh. Masya Allah, ya. Jadi ketika perang Badar, habis perang Badar semua sahabat tidur ya. Kemudian Ali tiba-tiba terbangun tengah malam, ya, mendengar tangisan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah dalam keadaan sholat dari malam sampai subuh, sholat dalam keadaan nangis. Ya. Berarti ini menunjukkan boleh bagi kita sholat dalam keadaan nangis. Biasanya nangisnya karena apa? Utang banyak, Ustaz. Mana pinjol lagi gitu ya. Iya. Atau kadang-kadang juga ada saking terbawa suasana ya. Mungkin imamnya bacaannya bagus, imamnya menangis nih. Sebelah kita nangis, akhirnya kita kebawa suasana, kok pada nangis gitu. Ada nggak seperti itu? Ada ya, ada. Terbawa suasana. Meskipun tidak tahu artinya, dianjurkan menangis, boleh menangis di dalam sholat. Boleh. Jangan pas ada kamera jorot baru nangis ya. Doa dinangis-nangisin padahal nggak keluar air mata tuh. Ya, ada sebagian ustadz seperti itu. Ya. Pas akhir acara ya, doa ya. Ya. Kemudian didramatisir suaranya. Ya. Seperti orang sedang sedih. Ya. Dinangis-nangisin. Ya. Tapi nggak keluar air mata. Habis doa dia senyum-senyum lagi tuh. Ada nggak? Ada ya. Ada. Atau zikir, sedang acara zikir umpamanya di televisi nasional ya. Begitu kameranya nyorot apa nangis. Ya. Kamera nggak nyorot nggak mau nangis dia. Ya. Nah, ini bukan nangis seperti ini. Ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dalam keadaan menangis. Nabi pernah salat malam, dari malam sampai pagi salat
dalam keadaan menangis. Masya Allah, ya. Dan dianjurkan sholat dalam keadaan menangis, ya, menangis. Kemudian ada tambahan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di antara ya perbuatan yang mubah di dalam sholat melepas sendal, melepas sepatu di dalam sholat. Ini mubah, ya, pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi idh khala'ana alaihi." Ketika Rasulullah SAW sedang mengimami para sahabat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Fawada'ahuma an yasari. Tiba-tiba beliau melepas sandalnya dan meletakkan keduanya di sebelah kiri dalam keadaan sholat. Falamma ra'a dzalik al-qaumu, ya, al-qawadi'alahum. Ya, kemudian para sahabat yang melihat beliau langsung melepas sandal mereka di dalam sholat. Ya. Jadi menunjukkan yang pertama, sholat itu boleh menggunakan sandal. Ya. Kemudian apabila terdapat najis di sandal tersebut, maka boleh dilepas meskipun dalam keadaan sholat, dan itu mubah, tidak membatalkan sholat kita. Namun jarang ya kalau di masjid-masjid kita sholat pakai sandal, jarang. Bisa ditegur, ya, kartu merah antum sholat pakai sandal di dalam masjid. Ditegur oleh DKM biasanya. Kemudian bergerak maju dalam sholat boleh. Nabi SAW pernah bergerak maju di dalam sholat. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, sababtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Saya menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berwudu, ya, dan memakai sarung. Kemudian kata Jabir, ya, kemudian aku berdiri jadi makmum di sebelah kiri. Nabi sholat, Jabir jadi makmum sebelah kiri. Hanya berdua Nabi dengan Jabir. Ya. Kemudian, ya, beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Dipindahkan ke sebelah kanan Jabir. Lalu datang orang lain. Dia berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi sholatnya ada Jabir di kanan, ada orang lain di sebelah kiri. Ya. Jadi tiga itu sejajar. Nabi di tengah jamaah. Ya. Kemudian akhirnya beliau SAW malah maju dan melanjutkan sholat. Ini juga kalau terjadi kasus demikian, antum sedang sholat berdua, ya, antum jadi imam berdua, tiba-tiba datang lagi orang, ya, karena saking awamnya dia berada di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, jadi sejajar, maka imam berinisiatif apa, maju, kemudian makmum merapatkan softnya. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW dan tidak membatalkan sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian memindahkan orang yang sholat juga boleh, ya. Namun jangan jauh-jauh pindahinnya, ya. Dari kiri ke kanan. Ini pernah Nabi lakukan. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli minal lail. Nabi SAW melakukan sholat malam, qiyamul lail, ya. Faqumtu, kemudian aku bangun, ya, usolli ma'ahu, kemudian aku sholat bersama beliau. Jadi Ibnu Abbas ikut sholat. Nabi lagi sholat, Ibnu Abbas sedang tidur, tiba-tiba Ibnu Abbas bangun, melihat Nabi sholat, bangun, ikut sholat, ya, ikut sholat. Kemudian faqumtu an yasari, ya, aku bangun, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadha bi ra'si, ya, kemudian beliau memegang kepalaku, ya. Fa'aqamani an yamini. Lalu beliau memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Jadi boleh dipegang. Kita lagi sholat, ya makmumnya salah posisi, ya boleh dipegang kepalanya atau badannya atau tangan dipindahkan ke sebelah kanan. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, kapan gerakan tersebut bisa membatalkan sholat? Kapan gerakan-gerakan di luar sholat bisa membatalkan sholat? Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, jika terpenuhi beberapa syarat, ya, maka sholat itu akan batal. Yang pertama, kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, sering, ya, gerakan tersebut dilakukan dengan sering. Ya. Yang kedua, bukan bagian dari gerakan sholat. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan mendesak, ya. Kemudian yang keempat, berturut-turut atau tidak terpisah. Berturut-turut atau tidak terpisah, ya.
Beliau menjelaskan, jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Ya, rakaat pertama melakukan gerakan ini karena ada kebutuhan, ya. Kemudian rakaat kedua melakukan gerakan ini juga karena ada kebutuhan, karena terpisah-pisah, ya. Maka ini tidak mengapa, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat yang kedua, kemudian bergerak lagi 3 kali juga di rakaat yang ketiga, kata beliau, dan bergerak juga 3 kali di rakaat yang keempat, maka jika seandainya gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya, akan tetapi tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit, kata beliau, jika ditinjau pada setiap gerakan rakaat masing-masing, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Yang penting terpisah-pisah, tidak sering, ya, dalam satu rakaat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya, selamat Pak. Iya. Oh iya, iya baik. Ada yang terlewat tadi, ya. Memukul orang, ya, di dalam sholat itu ubah, yang memukul orang di dalam sholat, ya, yang memaksa lewat di hadapan orang yang sholat, ya. Dalilnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya. Dari Abu Sa'id, ia mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shala ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa inna huwa syaitan. Ya. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu sedang menghadap ke sesuatu ketika sholat, ya, agar terlindung dari orang yang lewat di hadapannya, misalnya menghadap sutroh, ya, sudah menghadap sutroh ketika sholat, kemudian ada seorang yang hendak maksa lewat di hadapannya, maka cegahlah di lehernya, ya. Falyadfa fi nahrihi, cegahlah di lehernya. Lagi sholat, ya, sudah menghadap sutroh, ada seorang yang nekat, ya, maka cegah di arah leher seperti ini, ya, arah leher, jangan dicekek tapi, ya, arah leher, stop seperti ini, ya. Kemudian fa'in aba, ya, kalau dia tetap maksa nekat lewat, sudah dicegah di arah leher, terus dilepas tangan kita, ya, nekat tetap lewat, fa'in aba fal yuqatilhu. Ini kalau di letterlekan bahaya nih. Yuqatilhu itu bunuhlah gitu, ya. Ya, bisa terjadi banyak pembunuhan dalam masjid kalau seperti itu, ya. Fal yuqatilhu, maka di sini diterjemahkan pukullah, ya, maka pukullah. Fa innama huwa syaiton, karena sesungguhnya dia adalah setan. Sebagian ulama mengatakan fal yuqatilhu di sini cegahlah dengan cegahan yang lebih keras lagi. Kalau sudah dicegah seperti ini tetap lewat, dicegah yang lebih keras lagi, ya. Kalau bisa, ya, kalau kita kan ada ketimuran, ya, kalau mukul gini gimana kira-kira? Ya, ada orang yang temperamen ditinju juga kita dalam sholat, ya. Akhirnya sholat kita batal, Pak. Ya, cegahlah dengan cegahan yang lebih keras lagi. Sudah kita cegah di arah leher, tetap lewat, cegah lebih keras lagi, ya, agar dia tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Namun kalau sedang berjamaah bersama imam, sutrohnya mana? Sutroh makmum adalah imam. Artinya begitu sholat berjamaah berlangsung, ada yang seliwuran warawiri di depan makmum, itu tidak mengapa, jangan dicegah, ya. Karena sutroh makmum adalah imam, kecuali kalau dia lewat di hadapan imam, dicegah oleh imam. Tapi kalau seliwuran atau warawiri di area makmum, maka jangan dicegah. Bisa jadi dia batal, ya, batal, mau pipis, maksudnya dicegah, sini dicegah, situ dicegah, nanti pipis di celana nanti. Ya. Jadi ketika sholat berjamaah, sutrohnya makmum adalah imam. Ketika munfarid sendiri, berusaha mencari sutroh, ya, biasanya kan kalau sebagian masjid menyediakan sutroh kayu-kayu, ya, atau kalau tidak ada, ya mungkin tembok bisa dijadikan sutroh. Orang yang sedang wirid, sedang zikir, bisa dijadikan sutroh. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Yang dijadikan sutroh orang yang sedang wirid, sedang zikir, tiba-tiba dia berdiri keluar masjid, ya, akhirnya sutrohnya hilang, ya. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, tidak perlu berjalan mendekati sutroh, apalagi jaraknya jauh, Pak, ya. Apalagi jaraknya jauh, sampai 10 langkah bahkan lebih, ya.
Karena sutroh itu di awal sholat. Penjelasan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sutroh di awal sholat, merapatkan kaki ketemu kaki di awal sholat. Ketika sudah intikal, maka tidak mengapa. Ya. Kalau misalnya ada celah umpamanya ya, setelah intikal, setelah perpindahan di rakaat kedua, tidak rapat lagi, ini tidak mengapa. Karena merapatkan kaki, kemudian mencari sutroh itu hanya di awal. Kalau sutrohnya hilang, tidak perlu mencari lagi. Ya. Tidak perlu mencari lagi. Kewajiban antum mencegah orang kalau lewat di area sujud. Kalau di luar area sujud, ya, maka tidak perlu. Luar area sujud jauh, tidak perlu. Namun kalau di dalam area sujud antum wajib mencegah orang tersebut. Dan itu hal yang mubah. Bahkan di buku ini dibilang pemukul, falyuqatihul, pukul. Kalau tetap nekat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, iya. Masjidil Haram juga nggak mungkin. Kenapa, Pak? Masjidil Haram orang iya, Masjidil Haram demikian karena saking padatnya, saking sesaknya, dan saking mungkin mereka nggak tahu, awam. Ya awam. Itu kalau kita pukul-pukulan, Pak. Gua orang Afrika, kita kecil segini, Pak. Segini. Lewat maksa kita hajar gini, dihajar perut kita. Iya. Orang sana nekat-nekat. Iya. Lagi sholat dilangkahin, ada nggak? Banyak lagi sholat diinjak bahkan. Ada kaki diinjak, dilangkahin. Kita udah gelar sajadah ditempatin coba. Apa nggak sabar orang Indonesia? Orang Indonesia nerimo. Oh ya udahlah, ngalah ya. Udah tempatin sajadah, tempatin orang Turki. Ya, ada nggak? Ada. Sudah lagi nyaman, didesak lagi. Udah nyaman duduk, didesak lagi. Astagfirullah, ya udah kita cuma bisa ngelus dada. Kalau orang Indonesia tuh paling gampang diatur di sana. Ya. Paling mudah diatur, namun juga paling mudah nyeleneh juga di sana. Ya, gampang diatur, namun gampang nyeleneh, bayangkan ya. Dua kejadian saya ingat betul, Pak. Masuk berita nasional, iya. Gampang diatur, iya. Tapi gampang perbuatan nyeleneh, iya juga. Contohnya yang pertama kasus ketika sa'i di Bukit Safa dan Marwah, ya, pernah jamaah dari Indonesia itu mengucapkan apa? Pancasila, lagi sa'i loh Pak. Itu pembimbingnya. Pembimbingnya itu banyak jamaahnya. Pancasila sambil ngevlog Pak. Pancasila, yang makmumnya satu. Ketuhanan, ketuhanan. Kalau Pancasila mah di tanah air juga bisa Pancasila, ya. Nggak usah di Bukit Safa dan Marwah. Ditegur sama pemerintah Saudi, masuk berita nasional. Akhirnya minta maaf tuh, minta maaf. Kejadian lagi. Namun bukan Pancasila sekarang. Apa? Nyanyi, Pak. Lagi sa'i lagi kejadiannya. Hubul Waton judulnya. Hubul Waton, ya. Cinta tanah air. Waton itu tanah air. Hubul itu cinta tanah air, ya. Ada salah satu mungkin ya ormas ya punya lagu himne ya, himnenya Hubul Waton ya. Jamaahnya banyak sambil nyanyi Hubul Waton dan sebagainya sambil sa'i, insyaallah ya. Ditegur lagi dari Indonesia juga. Kemudian lagi di tanah haram juga ya, jamaah Indonesia juga perempuan ya, naruh kameranya di tembok hotel, di pelataran hotel di Madinah ya. Kemudian apa? Joget-joget, masuk TikTok ya. Itu diharumin. Ibu-ibu pada joget-joget sambil sholawatan diharumin. Jadi gampang diatur, gampang juga berbuat nyeleneh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, ada pertanyaan coba? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Bila selain jamaah Jumat ya, itu terakhir khutbah itu kan ada wajib ya doa. Nah, sikap kita sebagai jamaah bapak menganggap Iya, baik ya. Jadi yang pertama, kalau kita sedang sholat ba'diyah, ya, sedang sholat ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah, tiba-tiba ada masbuk,
atau makmum masuk ya, orang masuk kemudian menepuk kita ya. Mereka pikir kita sedang mengerjakan sholat duhur umpamanya. Bagaimana sikap kita? Apakah beri isyarat seperti ini atau melanjutkan sholatnya? Gimana Pak? Kasih isyarat atau melanjutkan sholat sunnah? Melanjutkan sholat sunnah. Ya, Nabi bersabda, wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jangan dirubah niatnya. Tetap kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Mereka mengerjakan sholat fardu. Bermakmum dengan kita nggak jadi masalah. Masing-masing mendapatkan apa yang diniatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat Jumat Pak ya, ketika khotib berdoa, ya, apakah jamaah itu mengaminkan dengan mengangkat tangan? Para ulama khilaf. Ya, ada yang mengatakan apa? Diam saja mengaminkan dalam hati. Sebagian ulama mengatakan boleh mengangkat tangan dan juga mengaminkan. Ya. Dari dua pendapat ini terserah antum pilih. Ya, antum mau diam saja mengaminkan dalam hati atau mengangkat tangan kemudian mengaminkan dengan melafalkannya, itu boleh juga, nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi ya, Mas? Iya, Pak. Ketika masbuk, gimana ketika masbuk? Ketika masbuk. Ya, ketika masbuk, ya antum masbuk mendapati imam sujud, antum ikut sujud. Jangan nunggu sampai berdiri. Ya. Namun ingat, pertama antum takbiratul ihram dulu karena ini rukun. Ya, masuk masjid, berdiri, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian mendapati imam sujud, kita langsung ikut sujud. Jangan menunggu imam berdiri, ikut sujud. Imam sedang duduk istirahat, kita takbiratul ihram, kemudian duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Meskipun tidak terhitung mendapatkan satu rakaat. Ya, meskipun tidak terhitung mendapatkan satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masih ada, Pak? Iya, silakan, Pak. Seorang makmum sholat berdiri namun tidak bisa sujud dengan menyentuh lantai karena sakit, tapi bisa berlisan karena sakit juga ya. Bagaimana kan? Seorang makmum menyentuh gimana Pak? Menyentuh lantai? Sholat sambil duduk, tapi sujudnya nggak bisa menyentuh lantai. Iya. Baik. Sakit gitu. Boleh, ini ada udzur syar'i ya. Boleh sholat sambil duduk. Ada sebagian orang ya nggak bisa sujud Pak. Sujudnya dengan isyarat. Imamnya berdiri, imamnya sujud sempurna. Makmumnya sebagiannya tidak bisa sujud. Ini boleh. Iya, boleh karena ada udzur syar'i. Ya, banyak di sebagian masjid ya, orang-orang yang sudah sepuh duduknya dengan kursi. Ketika berdiri ikut berdiri. Ya. Ketika ruku nggak sanggup dia. Ruku sujud nggak sanggup. Begitu ruku ikut duduk ya. Mereka duduk kemudian dengan isyarat. Dan ini boleh ya, boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kenapa? Karena ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i wajib mengikuti imam. Ju'ilal imam liyutam bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Namun kalau ada sesuatu penyakit maka boleh melakukannya dengan sambil duduk. Ya, sambil duduk dan pahalanya tetap dihitung sempurna. Kecuali kalau mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah sambil duduk pahalanya setengah dari sholat wajib. Namun kalau makmum ada sesuatu pada dirinya, penyakit ya, sehingga menyebabkan sholatnya duduk, maka tetap pahalanya dihitung sempurna. Nah, banyak ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, bagian orang sholat sambil duduk. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Imam dipilih diantaranya karena hafalannya. Tapi bila di suatu masjid tidak ada makmum yang setara hafalannya, sementara kalau imam salah, baiknya diingatkan. Apakah sebagai imam sebaiknya tetap baca surat yang tidak banyak dihafal atau menyesuaikan makmum dengan harapan kalau salah ada yang bisa diingatkan? Ya. Jadi kriteria imam itu, kata Nabi SAW, yang pertama yang baik bacaannya. Dalam riwayat yang lain yang banyak hafalannya. Jadi ada dua. Bisa yang banyak hafalannya, bisa yang baik bacaannya. Hafalan banyak belum tentu baik bacaannya.
Ya, belum tentu baik bacaannya. Ada yang hafal 30 juz tapi bacaannya berantakan, ada nggak? Ada, ya. Karena cuma semangat menghafal tanpa memperbaiki tajwidnya umpamanya. Ada, ya. Jadi yang baik, bacaan Al-Qur'annya. Ya. Kalau bisa juga yang banyak hafalannya, ya. Kemudian bagaimana seorang imam? Apakah bacaannya itu menyesuaikan kondisi makmum? Ya, iya. Ya. Jangan baca terlalu panjang, ya. Karena Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika mengimami semua kaum, ya, membaca di rakaat pertama Al-Baqarah, di rakaat kedua Ali Imran, bayangkan Pak, ya. Di rakaat kedua kemudian salah seorang keluar dari saf sholat karena punya hajat, ya, mufarraqah. Nah ini juga boleh Pak. Mufarraqah itu memisahkan diri dari imam ketika sholat, ya, mufarraqah, memisahkan diri. Kenapa? Di antara alasannya yang pertama, imamnya baca terlalu panjang sedangkan kita punya hajat, boleh. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika itu imamnya Mu'adz bin Jabal, ya, dia berharap di rakaat kedua mudah-mudahan Mu'adz baca lebih pendek, Ali Imran dibaca teler Pak. Al-Baqarah aja yang tadinya sehat batuk-batuk semua mungkin makmumnya, ya. Itu sebagai kode, ya, biar imam cepat-cepat ruku. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan huwa munafik. Si fulan itu yang tadi memisahkan diri dari sholat seorang munafik. Terdengar sampai telinganya, nggak terima, lapor kepada Nabi. Wahai Rasulullah, aku dikatakan munafik oleh Mu'adz. Diceritakan kronologinya. Kata Nabi, panggil Mu'adz, ya, panggil Mu'adz. Setelah Mu'adz menghadap Nabi, Nabi menegur, afitadun ya Mu'adz, afitadun ya Mu'adz, afitadun ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah? 3 kali Nabi. Apakah engkau membuat fitnah? Apakah engkau membuat fitnah? Ya. Sesungguhnya di belakangmu itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ya, ada yang punya hajat. Maka ringankanlah ya Mu'adz. Jadi hukum asal sholat berjamaah itu diringankan. Jangan terlalu panjang, ya. Kamu kalau nggak panjang-panjang banget juga jangan protes kan gitu, ya. Masa kulhu terus, ya. Bentuk-bentuk ina atau ina. Surat favorit, ya adalah ina atau ina aja. Yang lucu lagi kalau bulan Ramadan saya pernah Pak di suatu masjid, ya. Kebetulan pas ini saya nggak tahu ternyata 23, wah 23 rakaat nih, ya. Mana nggak di briefing dulu lagi, nggak di info sebelumnya, wah kok 23 rakaat, ya udahlah bismillah, ya. Tapi dikasih itu Pak, dikasih daftar surat yang harus dibaca, nggak boleh lepas dari surat ini, ya. Jadi setiap rakaatnya itu ada Al-Ikhlas. Surat ini Al-Ikhlas, surat ini Al-Ikhlas, surat ini Al-Ikhlas. Al-Ikhlas terus, ya. Insyaallah, ya. Iya, ditentukan oleh pihak takmir, ya. Iya, Al-Ikhlas. Nggak boleh lewat. Pernah ada teman juga jadi imam, ya, dia mengimami di suatu masjid yang di situ biasanya bacanya surat-surat pendek, ya. Begitu tarawih dia baca surat panjang, ya, dia baca surat Maryam, ya, sampai selesai lagi Pak. Yang biasanya trikul, yang bentuk-bentuk Al-Bayyinah, ya, baca surat Maryam, gimana kira-kira Pak? Ya. Ketika sholat berlangsung, kata teman saya cerita nih Pak, itu ada yang teriak di belakang, Allahu Akbar, gitu. Jadi gaduh sholatnya. Udah nggak tahan kapan rukunya, gitu, surat apa mungkin katanya, ya. Allahu Akbar, sholat sedang berlangsung, dia sedang baca Pak, ya. Dia bilang Allahu Akbar, astagfirullah, ya. Akhirnya gaduh. Dia bilang aneh kapok deh sholat ini, jadi imam di situ lagi. Ya. Jadi kita kalau jadi imam lihat-lihat, ya harus bijak, ya harus bijak, ya, lihat kondisi makmum. Makanya dianjurkan begitu imam bin sholat, sebelum bimbing sholat, melihat imam, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan sholat, ya, lihat tuh, ya, lihat, ya. Kemudian didata dia ubanan berapa orang, ya, yang encok pegelinu berapa orang. Nanti dia bisa menentukan suratnya, oh nanti saya baca surat ini kasihan, ya. Karena saya pernah di suatu masjid ketika Ramadan, ya, membimbing sholat tarawih, di briefing dulu, Ustadz mohon maaf di sini banyak yang sepuh, ya. Banyak juga yang sudah asam urat, nanti jangan panjang-panjang ya Ustadz. Oh siap, saya. Akhirnya rencana plan A yang sudah saya siapkan, saya ganti plan B. Oh ternyata banyak yang sepuh, udahlah plan B aja. Banyak juga yang sudah asam urat, yang duduk banyak juga, ya.
Gitu. Jadi harus bijak, harus bijak. Jadi kalau takbir masjid ngelihat imamnya anak muda gitu udah ketakutan, wah ini panjang nih kayaknya, panjang. Jadi mereka sudah briefing dulu. Ya. Dan imam juga jangan apa? Jangan egois, tidak boleh egois. Harus melihat kondisi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, masih ada jemaah? Kalau tidak ada, Pak, silakan Pak. Gimana Pak? Yang diharamkan dalam sholat nanti kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya Pak. Yang membatalkan sholat, yang diharamkan dalam sholat, yang bisa membatalkan sholat, insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.